lupa subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo sahabat pribadi, ini adalah pengalaman horor tante saya pada tahun 2007-an. Saat itu, usia pernikahan tante saya baru seumur jagung. Dan tante saya masih rutin ke salon langganannya saat masih lajang. Tante saya cukup akrab dengan salah satu pegawai salon yang, maaf, agak kemayu seperti itulah, padahal dia seorang cowok. Tante saya banyak bercerita tentang suaminya yang sering lembur dadakan. Pegawai salon itu meminta tante saya untuk berhati-hati dan menjaga suaminya agar tidak diganggu cewek lain. Dan tante saya pun mengatakan bahwa dia juga jarang berdebat dengan suaminya hanya karena pulang malam. Tapi dalam benak tante saya, dia merasakan kekhawatiran yang berlebih setelah berbicara dengan pegawai salon tersebut. Karena ya pada zaman itu masih banyak pelakor-pelakor yang mengganggu laki-laki yang sudah beristri, dan tante saya pun merasa khawatir dengan aktivitas pekerjaan suaminya. Akhirnya, pegawai itu menawarkan jimat yang entah dari mana. Dia mengaku diberi oleh salah satu pelanggan di salon tersebut, dan jimat itu bisa mempererat hubungan suami dan istri. Tante saya yang memang saat itu butuh karena risiko pekerjaan suaminya pasti merasa tergiur. Akhirnya, dia mengambil jimat itu dan pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, pegawai salon itu berpesan kepada tante saya untuk menaruh jimat itu di bawah kaki lemari, dan karena tante saya tidak memiliki lemari di lantai 1, akhirnya tante saya menaruh jimat itu di kaki lemari yang ada di lantai 2 rumahnya. Kejadian aneh mulai terjadi seminggu setelah tante saya menaruh jimat tersebut. Suami tante saya menjadi tidak betah saat ia di rumah, dan selalu terjadi perdebatan yang tidak perlu setelah pulang kerja. Aura rumah juga menjadi panas, dan tante saya menjadi sensitif kalau disinggung masalah pekerjaan suaminya. Bukannya malah harmonis, mereka malah sering cekcok. Puncak dari kejadian aneh itu saat anak tante saya yang setiap pagi selalu melihat pocong yang berdiri di ujung tangga lantai 2 setiap pagi. Setiap pagi selalu berulang, hingga lebih dari seminggu. Awalnya tante saya menganggap anaknya hanya berhalusinasi karena saat ditanya, "Kemana pocongmu pergi?" Anaknya selalu bilang kalau pocongnya itu melayang keluar dari pintu. Keluar dari pintu depan dan hampir menabraknya. Hingga pada akhirnya om saya, yaitu suami dari tante saya, yang mampu melihat hal gaib, datang untuk memeriksa rumah tante saya. Dan om saya mengatakan bahwa pocong itu datang saat senja dan pergi saat fajar. Dan pocong itu adalah penunggu dari jimat itu. Jimat yang diberikan pegawai salon itu bukanlah jimat yang beraura positif, tetapi mampu memberikan efek tidak nyaman dan mengganggu. Dan pocong itu sebenarnya ingin mengganggu anak tante saya. Setelah kejadian tersebut, tante saya mengembalikan jimat itu kepada pegawai salon. Pegawai salon itu cukup kaget saat ceritakan tentang pocong dan lain-lain. Karena ternyata dia juga kurang tahu dan berbohong kepada tante saya. Ternyata jimat itu adalah jimat yang ditinggalkan entah oleh siapa di salon tersebut. Dan dari sini kita bisa belajar
Pelajaran penting untuk tante dan keluarga agar lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang berhubungan dengan hal-hal gaib, termasuk pendengar Pirapadi. Terima kasih.